Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa may yatasim billah faqad hudiya ila siratal mustaqim. Amma ba'du. Teman-teman sekalian, tiap-tiap ibadah dalam Islam memiliki keistimewaan dan saling terikat satu sama lain. Tidak terkecuali salat yang kita kenal sebagai pilar agama. Ibadah yang memiliki 99 kali pengulangan kata dalam Al-Quran ini adalah satu-satunya ibadah yang diterima langsung oleh Rasulullah SAW melalui undangan Allah Subhanahu wa Ta'ala menuju Sidratul Muntaha melalui peristiwa yang kita kenal dengan Isra Mi'raj. Dalam satu hari kita melaksanakan sholat fardu 5 waktu dengan waktu-waktu yang telah ditetapkan dan tidak ada alasan untuk tidak melaksanakannya. Sholat merupakan ibadah berkedudukan tinggi dalam syariat Islam. Diterima atau ditolaknya amal ibadah kita bergantung pada sholat kita. Hal itu karena sholat merupakan ibadah yang pertama kali dihisab. Dan sudah semestinya kita dalam melaksanakan sholat harus didasari dengan adanya muhabbah atau kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk ekspresi rasa syukur kita dan juga penghormatan atas nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Sebagai cerminan keislaman seorang muslim, banyak sekali hikmah dalam sholat dari berbagai macam aspek yang terkandung di dalamnya. Beberapa di antaranya, yang pertama, membersihkan diri dari dosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Hud ayat 114, Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis salata tarafayin nahari wa zulafan minal layl. Innal hasanati yudhibana sayyi'at. Dan laksanakanlah sholat pada kedua ujung siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan malam. Perbuatan-perbuatan baik itu menutupi kesalahan-kesalahan. Itulah balasan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah. Di bulan Ramadan ini, ibadah yang diutamakan adalah sholat. Itulah mengapa disyariatkan sholat tarawih yang apabila dilaksanakan dengan penuh keimanan dan juga berharap akan pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah yang kedua, menjadikan insan berpribadi baik. Seseorang menjadi baik apabila mampu mengelola dirinya, nafsnya, dan jiwanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Ankabut ayat 45 yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah bahwa sholat itu lebih baik keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Hikmah yang ketiga, mendidik untuk menjadi pribadi yang disiplin dan juga tangguh. Kedisiplinan dapat dibentuk dari pelaksanaan sholat mengikuti waktu-waktu yang telah ditentukan. Kemudian berkaitan dengan pribadi yang tangguh, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Ma'arij ayat 19-23 yang intinya adalah bahwa manusia ini diciptakan suka mengeluh apabila diberikan ujian. Mereka berkeluh kesah apabila diberikan kenikmatan, mereka kadang menjadi kikir. Namun tidak demikian bagi orang-orang yang sholat. Orang-orang yang setia dengan sholatnya memiliki pribadi yang tangguh, memiliki kualitas yang positif bagi seorang muslim. Hikmah yang keempat adalah mempercepat kesuksesan dan juga kebahagiaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Mu'minun ayat 1 dan 2, Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya. Ketika kita mengerjakan sholat, maka muncul ketenangan dalam jiwa kita.
Jiwa yang tenang akan melahirkan pemikiran yang cemerlang. Jiwa yang tenang akan melahirkan perilaku yang menawan, dan jiwa yang tenang akan melahirkan ide-ide yang penuh dengan kebaikan dan juga kemuliaan. Hikmah yang kelima adalah sebagai sarana untuk mengingat dan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila zikir merupakan sarana untuk mengingat Allah, maka sholat merupakan puncak dari zikir, karena terdapat banyak sekali bacaan zikir dalam sholat. Ketika kita sholat, kita juga bisa mengajukan semua persoalan hidup kita untuk memohon pertolongan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian memunculkan keyakinan pada diri kita bahwa Allah tidak akan meninggalkan kita sendirian dalam menghadapi ujian hidup ini. Demikianlah ketika Allah memerintahkan sesuatu kepada kita, pasti terdapat banyak kebaikan di baliknya. Begitu pula dengan sholat. Mulai dari disyariatkannya, gerakannya, bacaannya, terdapat banyak sekali kebaikan bagi kita yang melaksanakan. Semoga kita dimudahkan untuk meresapi semua hikmah dari sholat, dan kemudian untuk dimudahkan juga untuk melaksanakan sholatnya agar keimanan kita menjadi lebih kuat. Dan semoga sholat kita merupakan sarana untuk mendekatkan diri, untuk mengambil banyak sekali kebaikan dalam kehidupan ini, dan menjauhkan kita dari berbagai macam hal yang keji, buruk, dan mungkar. Amin. Allahumma amin.